Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya akan saya cek ya kehadirannya. Mulai dari absen yang pertama, Adi Wangsa, hadir ya. Afan Nur Huda, Ahmad Maulana Ishaq, Alfian Hanif, Andara, Angelina, Aziza, Carisha. Oke, mari anak-anak, sebelum kita awali kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita bisa bermanfaat ya. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'alihi sultanik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya akan saya tanya ya, apa itu nabi dan rasul? Ada yang tahu anak-anak? Siapa? Ada yang tahu? Dan apa bedanya? Ya. Oke. Silakan perhatikan di papan tulis tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada nabi dan rasul serta memahami perbedaan ya. Tidak hanya mengetahui pengertian, tapi kita juga harus mengetahui perbedaan ya antara nabi dan rasul. Dan nanti kalian juga harus mengetahui nama-nama rasul yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Kemudian siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari rasul ya, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu memiliki tiga ya. Pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Oke anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti ya. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi ya. Jadi kita harus semangat dan termotivasi dalam mempelajari kisah-kisah nabi dan rasul ya. Sebagai contoh kisah Nabi Ayub ya, tentang teladannya dalam menghadapi kesabaran ya, dalam sabar menghadapi segala macam ujian. Ada lagi nabi yang lain seperti Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan seterusnya. Banyak sekali kisah inspiratif yang bisa kita dapatkan dari mempelajari iman kepada nabi dan rasul ya. Oke anak-anak. Anak-anak, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu menyajikan informasi ya mengenai arti iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul artinya membenarkan bahwa nabi dan rasul itu merupakan utusan Allah ya. Seperti halnya nabi-nabi yang lain ya. Banyak nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat penting untuk mengetahui bahwasanya
percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari rukun iman. Selanjutnya anak-anak, nama-nama Nabi dan Rasul ya ada 25 ya yang wajib diketahui. 1. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, ya Su'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya anak-anak, nah ini ya. Perbedaannya kalau Nabi dan Rasul, Nabi itu utus yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri ya. Sedangkan Rasul diberikan wahyu untuk sebarkan kepada umatnya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah sifat jaiz ya, kemudian sifat wajib dan sifat mustahil ya. Tentunya tugas-tugas mereka adalah menyampaikan dakwah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib ada berapa? 1. Sidik, amanat, tablik, dan fatonah. Sifat mustahil ada 4, yaitu kizib, lawan dari sidik, lawan dari amanah adalah khianat, lawan dari tablik, kitman, yang menyembunyikan, dan lawan dari fatonah adalah balada atau bodoh, ya. Dan kemudian Rasul memiliki sifat jaiz. Apa itu anak-anak sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat yang menerangkan bahwasanya Rasul itu juga sama seperti manusia pada umumnya. Rasul juga makan, Rasul juga minum, dan Rasul juga tidur. Baik anak-anak, kita sampai kepada tahap yang ketiga, yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar ya. Kelas ini saya kelompokkan menjadi 4 ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing saya beri tugas tentang peta pemikiran ya, tugas Nabi dan Rasul ya. Kelompok 1 saya beri tugas untuk pemetaan tentang sifat para Nabi dan Rasul ya. Kelompok 1, kelompok 2 saya beri tugas untuk sifat wajib ya, sifat wajib dan sifat mustahil. Kelompok 3 saya beri tugas untuk memetakan sifat jaiz, dan kelompok 4 akan saya beri tugas untuk menerangkan bagaimana tugas-tugas Nabi dan Rasul. Ya, anak-anak silakan dikerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, saya akan membimbing kelompok belajar ya. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah diinstruksikan. Bagi yang lebih paham, tugasnya bisa saling berbagi ya. Silakan saling berbagi. Silakan Adiwangsa saling membantu tugas masing-masing ya. Silakan. Baik anak-anak, kita sudah sampai kepada tahap yang kelima, yaitu tahap evaluasi. Silakan kalian presentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menerangkan sifat wajib para rasul.
Sifat wajib para rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik adalah artinya benar atau jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Amanah, amanah artinya dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki sifat kizib yang berarti bohong atau dusta. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam menyampaikan wahyu. Khianat adalah kebalikan dari amanah. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin bersifat khianat karena rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mempercayainya. Kitman artinya menyembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sifat jaiz para rasul. Sifat jaiz para rasul. Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz rasul disebut dengan al-arudul basriyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan Anak-anak, kita telah sampai kepada tahap yang ke-6, yaitu memberikan penghargaan, apresiasi bagi kalian yang sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 1 tadi menjelaskan tentang sifat wajib ya. Kelompok 2 tadi menjelaskan tentang sifat mustahil. Lanjut dari kelompok 3 ya, sifat jaiz, dan terakhir tugas-tugas Nabi dan Rasul. Semuanya saya apresiasi atas kerjasamanya tadi, satu sama lain saling membantu. Saya utus tadi kelompok yang pandai, yang mahir untuk saling berdiskusi, saling menyebar agar satu sama lain bisa saling memahami. Semuanya pandai, semuanya bagus, hasil kerjanya luar biasa ya. Saya apresiasi. Baik anak-anak, kita sudah sampai kepada tahap yang terakhir, yaitu kegiatan penutup ya. Sebelumnya saya akan melaksanakan refleksi. Silakan kalian beri pertanyaan, apa hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, hikmahnya adalah menambah sempurnanya iman, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup, adanya motivasi yang mengikat dan memiliki teladan, serta lebih memahami dan sadar ya bahwasanya kita ini sebagai makhluk Allah merupakan hamba yang taat kepada aturan Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Saja anak-anak, untuk kegiatan minggu berikutnya ya, seperti biasa kita akan sampai kepada materi yang lain, yaitu tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Ya anak-anak, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan doa, kalian aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.